Halo semuanya, kembali lagi di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang resum kuliah tamu nih teman-teman. Judulnya OPM as and Active Filters. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, kami dari grup C kelas Elektronika Analog T1. Di sini ada Kusumo Widiwardana dengan belakang NIM 021, ada Tarisa Priyahita dengan belakang NIM 033, dan ada saya sendiri, Anissa Hula Zafira dengan belakang NIM 056. Oke teman-teman, jadi pertama ini kita bakal bahas mengenai OPM sebagai filter aktif. Jadi apa sih OPM itu? OPM itu pada umumnya digambar sebagai segitiga dalam skema rangkaian, di mana pada OPM itu terdapat satu output dan juga dua input, inverting dan non-inverting. Nah, untuk menganalisis OPM ideal itu ada aturan khususnya nih yang disebut sebagai Golden Rules. Golden Rules dari OPM ini ada dua. Yang pertama, arus pada OPM itu adalah nol. Dan yang kedua, perbedaan tegangan antara V plus dan V-nya adalah nol. Nah, ini ada contoh rangkaian dari inverting dan non-inverting. Pada rangkaian inverting ini, Vout-nya dapat dicari dengan rumus main Vin dikalikan R2 per R1, di mana nantinya arus akan ditarik ke output terminal op-amp. Untuk yang non-inverting, Vout-nya dapat dicari dengan rumus Vin dikalikan 1 plus R2 per R1, di mana nantinya arusnya akan bersumber dari output si op-amp ini sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai filter aktif. Filter aktif itu filter elektrik yang seringkali berupa rangkaian frekuensi selektif yang melewati beta frekuensi tertentu dan memblokir atau melemahkan sinyal frekuensi di luar beta tersebut. Nah, filter aktif ini sendiri berisi komponen aktif seperti amplifier, operasional, transistor atau FET. Filter ini menarik power dari sumber daya eksternal dan menggunakannya untuk meningkatkan atau memperkuat sinyal output. Biasanya digunakan pada alat komunikasi seperti radio, televisi, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana sih cara menggunakan op-amp sebagai filter aktif? Nah, sebelumnya kita ke filter dulu nih. Filter itu kita dapat frekuensi selektif sirkuit, kemudian dengan filter kita dapat melewati frekuensi tertentu, dan tentunya kita juga dapat memblokir frekuensi tertentu. Nah, melalui filter proses, awalnya dari original signal, kemudian akan bertransmisi sehingga menghasilkan noises during transmission. Kemudian dari noisy signal akan difilter sehingga menghasilkan original signal reconstruction. Nah, pada passive RC low pass filter, dari 0 Hz menjadi DC, kemudian F sama dengan 0 Hz menjadi XC-nya menjadi tak hingga, kemudian kapasitornya itu bagaikan rangkaian terbuka sehingga V output sama dengan V input. Nah, ketika F-nya naik dan XC-nya turun, dan ketika XC-nya turun, tegangan outputnya juga akan menurun. Nah, pada frekuensi tinggi, kapasitor bertindak seperti short circuit dan tidak ada tegangan yang keluar. Nah, ketika 70,7% dari frekuensi maksimal, maka kita akan mendapat FC. Nah, sedangkan pada pasif RC high pass filter, dari 0 Hz menjadi DC, kemudian dari F sama dengan 0 Hz menjadi XC sama dengan tak hingga, kemudian kapasitor itu bagaikan rangkaian terbuka. Nah, bedanya ada di keempat ini, yaitu V outputnya sama dengan 0. Nah, ketika F-nya naik dan X-nya turun, dan ketika X-nya turun, maka tegangan outputnya akan meningkat. Nah, pada titik tertentu ini, V output sama dengan V input. Nah, FC akan diperoleh pada minus 3 dB. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian dari filter pasif? Jadi, untuk keuntungannya, yang pertama, tidak memerlukan catu daya tambahan, kemudian dapat menangani tegangan besar, arus, dan daya, kemudian tidak ada batasan tentang frekuensi. Sedangkan kerugiannya selalu kehilangan beberapa sinyal, kemudian ketika peralihan dari passband ke stopband, tidak ada perubahan tegangan secara tiba-tiba. Kemudian, jika induktor digunakan, sirkuit menjadi besar dan mahal.
Nah, penggunaan op-amp dalam filter. Nah, filter aktif ini menggunakan kedua komponen aktif dan pasif. Nah, fitur filter aktif dengan op-amp yang pertama itu respon frekuensinya tajam, kemudian kita dapat memisahkan antara passband dan stop bandnya dengan jelas. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe filter aktif. Yang pertama yaitu low pass filter, yang merupakan filter yang hanya melewatkan frekuensi rendah. Lalu yang kedua ada high pass filter, yaitu sebaliknya, yang merupakan filter yang melewatkan frekuensi tinggi. Lalu ada band pass filter. Band pass filter ini merupakan filter frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu, yakni melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya. Dengan begitu, band pass filter ini akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada di luar rentang yang ditentukan. Band pass filter ini dapat melewatkan sinyal pada pita atau sebaran frekuensi tertentu atau melewatkan sinyal di antara batas frekuensi yang ditentukan. Selanjutnya ada band reject filter atau juga disebut sebagai band stop filter yang merupakan rangkaian elektronika berfungsi untuk menahan sinyal dengan range frekuensi di atas frekuensi batas bawah atau FL dan di bawah range frekuensi batas atas atau FH. Yang terakhir dari tipe filter ini yaitu all pass filter. All pass filter dibutuhkan untuk mengkompensasi perubahan fase. Lalu ketika sinyal ditransmisikan melalui saluran transmisi, maka akan mengalami perubahan fase. Lalu yang terakhir, all pass filter juga disebut delay equalizers atau fase corrections. Keuntungan filter aktif yaitu op-amp memberikan penguatan sehingga sinyal input tidak dilemahkan. Filter aktif juga mudah disesuaikan atau disetel, lalu tidak ada masalah pemuatan, dan yang terakhir biaya lebih murah. Perbandingan dari filter pasif dan filter aktif yaitu dari filter pasif hanya digunakan elemen R, L, dan C. Sedangkan pada aktif yaitu R, C, dan juga perangkat aktif, lalu op-amp. Lalu yang kedua ada keluaran dari filter pasif yaitu lebih kecil dari masukannya. Sedangkan kalau yang filter aktif itu keuntungan dapat disesuaikan. Lalu yang ketiga, filter pasif cocok untuk frekuensi yang tinggi, sedangkan filter aktif cocok untuk frekuensi yang rendah. Lalu yang keempat, filter pasif tidak mungkin untuk mendekati karakteristik ideal, sedangkan filter aktif itu sebaliknya. Lalu yang terakhir, filter pasif tidak perlu sumber tegangan, sedangkan filter aktif membutuhkan sumber tegangan. Nah, itu dia tadi merupakan resume kuliah tamu tentang op-amp as an active filter. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten bermanfaat lainnya. See you!